ada 260 juta penduduk Indonesia. Indonesia mengalami berbagai masa yang cukup panjang sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Masa-masa kejayaan itu pernah dikuasai oleh beberapa raja yang terkenal dan disegani dunia. Hingga saat ini, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu pun masih menarik untuk dipelajari sejarahnya, bahkan ada beberapa di antaranya yang diangkat sebagai cerita film. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk bersama patihnya Gajah Mada. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit bahkan sampai ke Semenanjung Malaya atau saat ini dikenal dengan Malaysia. Yang terkenal hingga saat ini dari kerajaan Majapahit yaitu saat Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara. Sumpah itu pun akhirnya terwujud pada masa pemerintahan Hayam Wuruk atau selama masa jabatan 21 tahun. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit sukses mengembangkan sistem perdagangan hingga membuat rakyatnya makmur sejahtera. Dia juga melakukan hubungan diplomasi dengan banyak kerajaan di Asia Tenggara hingga akhirnya kekuatan Majapahit kian tidak bisa ditandingi. Hingga akhirnya tahun 1478 kekuatan Majapahit runtuh setelah Girindra-Wardana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatikta Daha Janggala Kediri. Pada masa inilah Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Kerajaan besar dengan raja yang memiliki pengaruh di Nusantara selanjutnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin yang memimpin kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Kesultanan Bima awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu yang mendapatkan pengaruh dari Jawa. Namun setelah Kesultanan Gorontalo dari Sulawesi berekspansi ke wilayah Nusa Tenggara dengan membawa ajaran Islam, barulah kepercayaan dan ajaran Islam menyebar di kerajaan Bima. Kerajaan Bima dikenal gigih melakukan perjuangan melawan politik VOC yang mencoba menguasai daerah kekuasaannya. Perlawanan terhadap perusahaan dagang asal Belanda secara terus-menerus dilakukan kerajaan Bima dari generasi ke generasi. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim tahun 1881 hingga 1915. VOC yang kala itu mencoba mencampuri urusan-urusan kerajaan hingga berani melakukan penangkapan dan mengasingkan raja-raja, mendapat perlawanan hebat dari kerajaan Bima hingga akhirnya berhasil ditaklukkan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasal pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga sebagian Jawa. Selain menonjol di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Dalam bahasa Sangsekerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan, jadi arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 karena dilanda beberapa permasalahan pelik, salah satunya terdesak kerajaan Singasari dan Thailand. Di dunia ini memang banyak sekali kejadian yang terjadi, bahkan kejadian yang mustahil atau tak masuk akal pun juga pernah terjadi dan ternyata ada hal yang mustahil tapi nyata yang pernah terjadi di dunia ini. Kejadian-kejadian itu bukanlah rekayasa manusia, namun semuanya merupakan peristiwa yang terjadi secara alamiah. Apa sajakah kejadian-kejadian itu?
Salju es tertutup tanah. Gurun Sahara diselimuti salju dengan suhu di bawah titik beku pada 13 Januari 2021. Salju juga menyelimuti Arab Saudi yang mengalami suhu mencapai 28 derajat Fahrenheit. Daerah dekat Yordania mengalami cuaca yang tidak biasa pada bulan ini. Ini merupakan keempat kalinya kota ini tertutupi salju dalam 42 tahun. Sebelumnya turun salju pada 1979, 2017, dan 2018. Surfing sambil duduk di kursi. Surfing merupakan salah satu olahraga air yang menantang. Seseorang harus mengendarai papan seluncur di laut dengan ombak besar. Tapi ada nih, yang surfing beda dari biasanya. Surfing sambil duduk di kursi. Wah pemirsa, ngeri tapi lucu ya mas-mas ini. Floating Island di Uganda. Fenomena pulau bergerak pernah tertangkap kamera dan menghebohkan beberapa pengunjung resort Munyonyo, kawasan wisata Danau Victoria, Uganda. Pulau di seberang tempat mereka berdiri tiba-tiba bergerak dan menabrak pulau di depannya. Fenomena bergeraknya pulau ini terjadi karena efek pencampuran arus angin dan pasang surut air laut. Perubahan arus air laut yang berubah-ubah menyebabkan terkikisnya celah-celah batu pada sisi daratan. Faktor inilah yang menyebabkan pulau dapat berubah-ubah bentuk. Kombinasi arus pasang surut angin dan laut menyebabkan pulau seakan-akan bergerak ke tempat lain. Air mancur keluar dari pohon. Ada sebuah air terjun mini yang keluar dari sebuah pohon mulberry tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Pohon air terjun ini bisa ditemui di sebuah desa kecil di Nosa, Montenegro. Tentunya beberapa dari Anda bingung bagaimana bisa sebuah pohon menyemburkan air dalam batangnya. Fenomena ini memiliki sebuah penjelasan yang masuk akal karena padang rumput tempat pohon murbe tumbuh memiliki banyak mata air di bawah tanah yang akan banjir apabila sedang hujan deras. Tekanan tambahan memompa air melalui batang pohon yang berlubang dan keluar beberapa kaki di atas tanah. Menjilat siku sendiri. Beberapa orang dapat menjilat siku sendiri karena dua kemungkinan, mempunyai tangan yang pendek atau lidah panjang. Selain menjilat siku, menekuk dari jempol hingga pergelangan tangan juga bukan hal yang mudah loh pemirsa. Dan jangan sembarangan mencoba, nanti jari kamu bisa jadi tidak kembali seperti semula. Pemirsa, itulah deretan kejadian mustahil yang sulit dilakukan banyak orang. Jepang yang dikenal dengan negeri matahari terbit terus menghadirkan inovasi-inovasi menarik dan unik. Terkadang penemuan ataupun inovasi yang dibuat negeri ini membuat kita mengangkat alis dan bingung sendiri. Berikut kami coba rangkumkan beberapa hal aneh dan unik yang hanya bisa ditemui di negeri Sakura tersebut. Biasanya penggunaan bantal diperuntukkan untuk menunjang kenyamanan tidur. Namun di Jepang, bantal juga bisa diperuntukkan untuk terapi emosi, khususnya bagi orang-orang yang merasa kesepian. Bantal peluk atau dalam istilah Jepang dikenal sebagai dakimakura hingga kini masih menjadi tren di Jepang. Di Jepang, dakimakura sendiri biasanya diasosiasikan dengan bantal ortopedi. Sementara di Barat, dakimakura kerap dikaitkan dengan bantal cinta. Dakimakura sendiri memiliki sejarah panjang dalam menjadi penyedia dukungan emosional bagi orang-orang di negeri Sakura ini. Bahkan bantal ini dianggap sebagai sebuah objek yang menenangkan bagi mayoritas penggunanya. Di Jepang, pergi ke toilet adalah pengalaman yang jauh lebih futuristik dibanding negara lain. Jepang menamakan toilet canggih mereka dengan nama Washlet. Toilet Jepang ini menawarkan berbagai fungsi, salah satunya bisa terbuka secara otomatis ketika penggunanya mendekati toilet, dan banyak bisa mengeluarkan hangat untuk kenyamanan pada musim dingin. Bagi yang tidak terbiasa, tentu banyaknya panel kontrol di toilet dapat membingungkan penggunanya. Di negeri matahari terbit ini, washlet dapat ditemukan di mana-mana, mulai toilet umum, hotel, hingga rumah-rumah penduduk. Pasar washlet terbilang besar karena 126 juta populasi Jepang sudah paham teknologi. Toilet canggih ini dibanderol rata-rata harga 3,5 juta rupiah. Eskalator atau tangga berjalan diciptakan untuk para pejalan kaki agar lebih praktis mencapai suatu tempat. Cukup berdiri tegak di atas tangga bergerak tersebut, pejalan kaki akan diantarkan ke lantai yang dituju. Namun efektivitas dari tangga jalan tersebut menjadi pertanyaan ketika kita melihat eskalator di Jepang yang hanya berisi 5 anak tangga.
Saking pendeknya eskalator ini, Guinness Book of Record mencatat bahwa ini merupakan eskalator terpendek di dunia. Untuk turun menggunakan eskalator ini, pengunjung hanya menghabiskan waktu 4,4 detik saja. Eskalator terpendek di dunia ini terletak di sebuah pusat perbelanjaan di kota Kawasaki, Jepang. Keluhan mengenai tingginya tarif parkir, fasilitas buruk, dan kurangnya keamanan di sebuah lahan parkir tampaknya sudah menjadi permasalahan hampir di seluruh negara di dunia. Jepang terbilang pandai mensiasati hal tersebut dengan membuat sistem parkir rotary ataupun multi-level parking. Mereka menggunakan sebuah sistem otomatis yang memungkinkan mobil-mobil diparkir di lahan terbatas. Sekilas multi-level parking tampak seperti rak penuh mobil mainan yang ditumpuk rapi. Untuk menggunakan jasa parkir ini, pengendara hanya perlu memasukkan kendaraan ke konveyor yang menyerupai lift, kemudian kendaraan akan dibawa secara otomatis ke lokasi parkir yang telah ditentukan, dan semuanya dilakukan oleh sistem mesin. Sebaliknya, ketika pemilik kendaraan sudah selesai dengan urusannya dan ingin mengambil kembali kendaraannya, mereka hanya perlu memasukkan nomor parkir. Sistem komputer yang canggih akan menurunkan kembali kendaraan tersebut. Jepang terkenal dengan penduduknya yang suka menggunakan transportasi umum, terutama kereta. Hal tersebut menyebabkan kereta menjadi penuh dan padat, terutama saat jam sibuk. Keadaan tersebut justru membuat tercipta pekerjaan unik di stasiun kereta yang ada di Jepang, yaitu Oshiya atau yang berarti pendorong. Oshiya adalah pegawai di stasiun kereta yang bertugas untuk mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong yang penuh. Profesi ini pertama kali muncul di stasiun Shinjuku. Karena banyaknya penumpang yang menggunakan kereta, Oshiya kemudian menjadi sebuah profesi di Jepang. Tanggung jawab Oshiya pun terbilang vital karena pekerjaan ini menentukan waktu keberangkatan kereta. Jika Oshiya belum selesai melakukan tugasnya, kereta tidak akan berangkat dan tentunya ini akan memperlambat jadwal kereta di stasiun selanjutnya. Itulah beberapa hal unik yang terbilang tak biasa yang hanya bisa ditemui di Jepang. Jam tangan. Benda kecil ini punya pengaruh besar loh untuk pemakainya. Apalagi jika harga dari jam tangan tersebut selangit, akan membuat sang empunya lebih percaya diri dalam bergaul. Lebih menakjubkan dari harga si jam tangan, ada loh yang mencapai 700 miliar rupiah pemirsa. Tapi sebenarnya apa saja sih jam tangan termahal yang ada di dunia? Berikut Tovel sudah merangkumnya untuk Anda. Pertama, ada jam tangan Veteran Konstantin referensi 57260 seharga 112 miliar rupiah. Pembuatan jam tangan ini butuh lebih dari 8 tahun dengan tingkat akurasi konstruksi yang sangat detail hingga tidak ada kesalahan apapun dari ukuran, bentuk, sudut, dan mekanisnya. Terbuat dari 2.800 komponen dan memiliki 57 komplikasi, bahkan membutuhkan 3 watchmaker untuk membuat jam tangan ini. Bahan jam tangan ini terbuat dari emas putih 18 karat sehingga tampilannya sangat mewah dan cantik. Jacob & Co. Billionaire Watch 255 miliar rupiah. Sepintas tampilan jam tangan ini terlihat seperti perhiasan dibandingkan sebuah jam tangan. Produksi brand kenamaan Jacob & Co. ini ditaburi oleh berlian murni dengan total 260 karat, 167 komponen pembangun movement, dan 19 permata. Tak salah jika jam tangan ini dinamai produsennya dengan nama Billionaire Watch. Karena berlimpahnya butiran berlian yang melapisinya, jam tangan ini dibanderol seharga sebesar 18 juta dolar Amerika atau senilai 255 miliar rupiah. Graf Diamonds Fascinations 560 miliar rupiah. Sudah tidak dapat dipungkiri eksistensi Graf Company dalam menciptakan produk-produk mewah sangatlah luar biasa. Graf menunjukkan kemampuannya mengeluarkan jam tangan bertabur berlian, terdiri dari 152,96 karat berlian putih dan potongan batu mewah yang dibentuk sempurna seperti buah pir di tengah-tengahnya. Lawrence Graf berkata, seri Fascination ini merupakan masterpiece yang diciptakan dengan hati-hati dan penuh dedikasi.
Selain itu, jam tangan ini dapat dipakai dengan cara yang berbeda-beda namun tetap menampilkan pesona tersendiri di setiap sudutnya. Tak tanggung-tanggung, jam ini dibanderol seharga 560 miliar rupiah. Patek Grandmaster Chime 5175R001 721 miliar rupiah. Jam tangan ini hanya ada 7 buah di dunia dan merupakan salah satu jam tangan paling menakjubkan yang pernah dibuat. Rilis tahun 2014 dalam rangka ulang tahun Patek Philippe ke-175. Memiliki 2 dial, 20 komplikasi, casing putar, dan 4 chiming mekanisme yang berbeda. Hal ini menjadikan Patek Philippe Grandmaster Chime 5175R001 menjadi jam tangan chime paling rumit yang pernah dibuat. Jam tangan mewah ini dibanderol dengan harga selangit, yaitu 721 miliar rupiah. Yang terakhir, Grave Diamonds Hallucination 788 miliar rupiah. Yang terakhir dan termahal nih, masih dalam satu perusahaan yaitu Grave. Kali ini ada jam Grave Diamonds Hallucination yang mendapat sebutan jam termahal di dunia tahun 2019. Dipenuhi berlian warna-warni langka dengan 110 karat. Jam tangan mewah ini pertama kali diperkenalkan publik pada tahun 2019 di pameran Baselworld di Swiss. Pemirsa, itulah deretan jam tangan termahal versi TOFELS. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengumpulkan niat membeli salah satu jam tersebut?